tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya selalu khatib mengingatkan kepada pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wasiat ini bukan hanya sekedar sampai di lisan. Wasiat takwa itu sudah sampai di alam sekitar, bahwa Allah telah mengutus makhluk-makhluknya yang ada di atas muka bumi ini untuk menjadikan manusia semakin dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan curah hujan yang sangat lebat sehingga di sebagian daerah terjadi banjir. Sudahkah mereka tahu bahwa itu adalah pertanda Allah kirimkan makhluknya untuk semakin dekat dengan Allah? Allah kirimkan angin puting beliung memporak-porandakan sebagian wilayah. Maka pertanyaannya, apakah daerah tersebut sudah semakin dekat dengan Allah? Maka jamaah sidang kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari ini sebagaimana yang diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam, judul khutbah pada kesempatan 7 Juni 2024 ini adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah jadikan kita manusia memiliki potensi yang sangat banyak, di mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita ini adalah khalifatul ardh. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku telah jadikan manusia di atas muka bumi itu menjadi khalifah. Bukan hanya sekedar hidup, lalu makan, lalu dia tidur, tetapi ada tanggung jawab penuh sebagai khalifah. Bukan hanya khalifah kepada dirinya, dia memiliki khalifah terhadap masyarakatnya, dan menjadi khalifah untuk dirinya kepada Tuhannya. Maka mengingatkan kepada siapapun yang masih hidup di atas muka bumi ini, mari jaga amanah yang Allah telah berikan. Bumi yang Allah telah berikan membentang luas, Allah telah berikan kelestarian yang sudah ada diwariskan oleh orang-orang terdahulu. Hendaknya kita menjaganya. Namun hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, nampaknya inikah sebagai teguran ataupun sebagai azab? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nur ayat 41 itu, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Sesungguhnya kerusakan yang ada di darat maupun di lautan itu sebab ulah manusia. Liyudhiqahum ba'dal alladhi amalahum. Sesungguhnya adab-adab yang telah, ujian-ujian yang Allah telah diberikan itu, baik bencana-bencana alam itu merupakan satu di antara ujian dari ulah manusia. La'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di ujung Indonesia sana terjadi banjir bandang, terjadi tanah longsor, bahkan terjadi gempa bumi? Ini semua adalah teguran dan sekaligus menjadi pelajaran ada ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatul ardh. Maka dalam Islam, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada 4 prinsip yang Rasulullah SAW pesankan kepada seluruhnya, dulu kepada sahabatnya dan sampai kepada kita, kepada umatnya, agar hendaknya umatnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Maka yang pertama, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat melarang keras dan mengecam berat bagi orang-orang yang membuang kotoran. Maka dalam hadis Nabi, ittaqullahal mana'im,
takutlah kalian sesuatu yang membuat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-malainu salasun, sesuatu perbuatan manusia membuang kotoran ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama, fi naqima'in, ada perbuatan manusia yang membuang kotoran itu di tempat-tempat mengalirnya air. Katakanlah kalau sekarang ada danau yang tercemar, orang-orang yang membuat pencemaran di tempat-tempat tergenangnya air itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau fi dhillin yadhillu bih, yang kedua membuang kotoran di tempat-tempat di mana manusia itu berteduh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan yang ketiga, au fi tariqin, ada orang-orang yang membuang, manusia yang membuang kotoran itu di jalan. Na'udzubillah min dzalik. Maka 3 perbuatan ini adalah suatu pencemaran, dikecam dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatannya. Maka bagi siapapun, jika kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kebersihan, maka hendaknya kita tegaskan jangan sampai kita membuang dalam 3 tempat tadi, di jalan raya maupun di tempat-tempat tergenangnya air maupun di tempat-tempat manusia itu berteduh. Itu akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang membahayakan di jalan, baik membahayakan secara fisik maupun membahayakan mata memandang. Maka ketika kita menemukan satu bongkahan batu ataupun duri di jalan, maka hendaknya kau singkirkan. Maka itu adalah perbuatan sedekah, perbuatan jariyah yang bisa menyelamatkan orang banyak. Orang-orang terselamatkan karena perbuatan kita tidak melukai orang di jalan. Maka Rasulullah berpesan, janganlah kalian sering duduk di pinggir jalan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami tidak boleh duduk di pinggir jalan? Apakah perbuatan kami ini salah? Maka Rasulullah SAW meneruskan, boleh kalian duduk di jalan, tetapi patuhilah hak-hak yang ada di jalan. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, hendaklah kau jawab salam setiap orang yang mengucapkan salam, kalaupun mungkin kita berada di pinggir jalan. Yang kedua, hendaklah kau singkirkan sesuatu yang apabila itu ada perbuatan ataupun yang bisa menyakiti orang lain, hendaklah kau singkirkan di pinggir jalan. Mengganggu ketertiban, mengganggu orang-orang yang ada di jalan, engkau singkirkan. Yang ketiga, hendaklah engkau amar ma'ruf nahi munkar apabila kamu duduk di pinggir jalan. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita mungkin melihat dengan mata kita sendiri. Ketika di siang hari mungkin tak nampak perbuatan murka itu di pinggir jalan, tetapi ketika malam hari banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang harus kita cegah. Bukan hanya menyakiti orang-orang yang di jalan, tetapi menyakiti generasi yang akan datang. Orang-orang memamerkan auratnya ketika malam hari. Bagaimana itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru kebalikannya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun termasuk menjaga lingkungan secara batin, karena orang-orang yang selalu mengganggu, baik mengganggu fisik maupun pandangan mata di pinggir jalan, itu sangat-sangat dikeras dalam Islam. Maka hendaknya kita singkirkan. Demi apa? Demi stabilitas kelestarian lingkungan hidup. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, Islam sangat menganjurkan siapapun untuk penghijauan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, hendaklah kalian hijaukan tanah-tanah yang tandus itu. Ini diartikan oleh sebagian para ulama, hendaknya kita melakukan penghijauan dimanapun kita berada, di rumahkah, di halaman sekolah maupun di pinggir-pinggir jalan. Hendak kita mengerikan tanah-tanah yang tandus supaya ini menjadi kelestarian hidup. Ada
hewan-hewan yang makan dari tumbuh-tumbuhan, ada yang yang mengambil manfaat dari penghijauan. Maka sungguh mulia sekali orang-orang yang menanam penghijauan di sekitar rumahnya, orang-orang yang menanam 1000 pohon, 100 pohon, bahkan jutaan pohon untuk kelestarian hidup. Maka kata Rasulullah SAW, apapun yang tumbuh dari pohon itu, mungkin daunnya yang berguguran ataupun buahnya yang dimakan oleh binatang, maka itu merupakan sedekah untuk orang yang menanam. Maka jangan sampai kita berkecil hati apabila kita memiliki pohon yang mungkin sedikit, tapi kita mungkin bisa memperbanyaknya kembali, dan manfaatnya bisa kita ambil untuk keluarga kita dan orang-orang yang di sekeliling kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari prinsip menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dalam Islam sangat-sangat dianjurkan untuk menghemat sumber daya. Terutama ada sumber daya air, menggunakan air secukupnya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ketika Rasulullah SAW bertemu dengan sahabatnya Sa'ad. Ketika Sa'ad sedang berwudu, maka Rasulullah menegurnya, hendaklah Sa'ad engkau menggunakan air secukupnya, janganlah kau boros-boros. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, meskipun itu di air yang sangat banyak. Maka iya Sa'ad. Maka diambil kesimpulan oleh ulama hadis, siapapun dirinya, baik dalam keadaan banyak air maupun dalam mungkin lebih-lebih lagi krisis air, maka dimanapun kita tidak boleh memboros, menggunakan air terlalu boros. Maka perbuatan itu sangat dikecam oleh Islam. Maka hendaknya kita semua menghemat air, walaupun dalam musim penghujan sekalipun. Barangkali seperti itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan air secukupnya. Maka dibalik ketenteraman dan kenyamanan penghematan kita sebagai seorang muslim menggunakan air yang hemat, maka banyak sekali manfaat-manfaatnya yang bisa diambil oleh orang lain. Kita hidup bukan sendiri, kita hidup berjamaah, kita hidup bermasyarakat. Maka bukan hanya keuntungan kita dapatkan, tetapi lebih maslahatnya kita untuk orang lain. Jadilah seorang muslim yang baik, bukan baik untuk dirinya, baiklah untuk orang lain, baik untuk lingkungan sekitarnya juga. Mudah-mudahan perbuatan kita semua ini yang terus melestarikan lingkungan hidup dipuja dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allah